Kemudian beliau mengatakan, ma huwal ihsanu fil ibadah? Apa puncak yang paling tinggi di dalam ibadah? Al-ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Berbuat baik di dalam ibadah, optimal di dalam masalah ibadah. Al-ihsanu huwa muraqabatullah ta'ala fil ibadah. Qala Allah ta'ala alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, surat asy-syu'ara. Yang dimaksud dengan ihsan, yaitu optimal di dalam ibadah, adalah seseorang merasa diawasi oleh Allah di dalam ibadahnya. Jadi ada sebagian orang beribadah bagus, tetapi dia kurang muraqabahnya. Tapi di sana ada orang yang beribadah kepada Allah dan optimal di dalam ibadahnya. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah, dinamakan dengan muraqabah. Orang yang sudah sampai derajat ini, yaitu merasa diawasi oleh Allah, batinnya dan juga zahirnya. Batinnya dia merasa diawasi oleh Allah. Allah melihat hatiku, apakah hatinya riya atau sum'ah atau ikhlas. Karena merasa dilihat oleh Allah, dia bersihkan hatinya dari riya dan juga sum'ah. Kemudian dia merasa Allah melihat zahirnya, melihat gerakannya, melihat ucapannya. Karena merasa diawasi oleh Allah zahirnya, sehingga dia perbaiki zahirnya. Bagaimana supaya gerakan saya diridhai dan disenangi oleh Allah? Dan Allah tidak senang, tidak ridha kecuali gerakan yang sama dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga dia sholat, memperbaiki hatinya, dan dia berusaha bagaimana takbirnya sesuai dengan cara Rasulullah. Malu apabila dia melakukan takbir tidak sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia membaca Al-Quran dan dia tahu bahwasanya Allah senang apabila kita membaca Al-Quran sebagaimana dibaca oleh Nabi SAW. Maka dia belajar bagaimana saya membaca Al-Quran, mengucapkan huruf ba, ta, tha dan seterusnya seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW. Punya usaha. Maka orang yang demikian apabila dia lakukan dalam seluruh ibadahnya, akan kita lihat dia orang yang optimal di dalam beribadah. Menuntut ilmu dia sungguh-sungguh, ya, karena dia merasa diawasi oleh Allah, bukan diawasi oleh muallimnya, oleh gurunya, bukan merasa diawasi oleh panitia, bukan karena kelihatan oleh kamera, tapi dia merasa diawasi oleh Allah SWT, sehingga dia sungguh-sungguh. Allah sedang melihat dia menulis, Allah sedang melihat dia mendengarkan ceramah, maka dia berusaha untuk beradab dengan adab majelis, mendengarkan dengan baik, menulis dengan cermat, berusaha untuk memahami maknanya, mengamalkan isinya. Ini adalah athar dan juga buah dari muraqabatullah. Orang yang sudah sampai derajat ini dinamakan dengan derajat ihsan, maka dia akan optimal dan maksimal di dalam ibadahnya. Dalilnya adalah firman Allah, alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah SWT yang mengetahui, melihat dirimu wahai Muhammad, hina taqum, ketika engkau berdiri, yaitu berdiri beribadah kepada Allah, salat. Allah melihat dirimu dalam keadaan berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan bolak-baliknya dirimu bersama orang-orang yang sujud. Allah melihat dirimu ketika sujud maupun dalam keadaan berdiri, menunjukkan bahwasanya Allah Maha mengawasi, ya, tingkah laku kita, ibadah kita. Maka hendaklah seseorang ketika merasa diawasi oleh Allah berusaha untuk memperbaiki zahirnya dan juga batinnya. Dan Allah di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk-bentuk wajah kalian atau bentuk-bentuk fisik kalian, dan Allah tidak melihat harta-harta kalian,
Tapi Allah melihat yang pertama ila qulubikum, melihat kepada hati-hati kalian, wa ila a'malikum, dan melihat pada amalan-amalan kalian. Jadi zahir maupun yang batin perlu kita perbaiki. Kemudian beliau mendatangkan hadis, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Dan orang yang beribadah dan seakan-akan dia melihat Allah SWT, maka dia akan memperbaiki ibadahnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau tidak sampai derajat ini, yaitu derajat seakan-akan engkau melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihat dirimu. Ya, melihat apa yang engkau amalkan, melihat hatimu, melihat zahirmu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di dalam bab yang pertama ini beliau berbicara tentang masalah apa? Ibadah. Ibadah adalah tujuan kita diciptakan, dan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan cara beribadah adalah dengan melihat cara Rasulullah SAW, dan ibadah dengan rasa takut dan rasa mengharap. Kemudian yang terakhir, seseorang beribadah kepada Allah dan berusaha beribadah dalam keadaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.